Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang worldview. Apa itu worldview? Worldview itu artinya adalah pandangan dunia. Mengapa kita membahas hal ini tentang pandangan dunia? Nah, secara tidak sadar pada hari-hari belakangan ini, mungkin secara tidak sadar kita sering mendengar pengajaran-pengajaran yang disusupi dengan goal worldview. Goal worldview itu maksudnya apa? Saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi yang kita cari bukan lagi soal tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, mengenai bagaimana kita mencari kepuasan diri kita sendiri di dalam firman Tuhan yang disampaikan tersebut. Contoh worldview itu adalah bagaimana nanti kita diajarkan untuk seharusnya kita saat kita mengikut Tuhan, kita harusnya semakin sukses, semakin kaya, semakin makmur. Nah, itu yang diajarkan. Goal yang disampaikan itu mengenai hal-hal seperti itu. Bukan tentang bagaimana membangun iman kita, tapi bagaimana membangun diri kita menjadi semakin sukses, menjadi semakin maju dalam kehidupan yang fana ini, yang hanya sebatas 70 tahun, 80 tahun, syukur-syukur 90 tahun sampai 100 tahun. Itu pun selebihnya kan kita udah tidak bisa menikmati lagi, saudara-saudari semua ya. Bahkan standar dunia pun worldview itu aja terjadi dalam pelayanan. Contoh. Pada saat saya dulu bangun gereja ya kan, tadinya jemaat saya susah ya kan, jemaat saya itu naik angkot, jemaat saya itu jalan kaki. Sekarang di depan gereja saya semuanya itu mobil-mobil mewah semua. Ya kan, itu jadi standar. Apakah itu suatu tujuan atau target goal yang benar dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan dalam pelayanan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Pengusaha sukses pun kalau punya uang bikin gereja juga bisa aja membiayakan semua itu. Atau lagi dalam standar kehidupan kita, tadinya saya melarat ya kan, saya bangkrut segala macam. Tiba-tiba Tuhan tolong saya ya kan, terus saya jadi kaya raya, berlimbang-limbang harta. Apakah itu goalnya? Enggak juga, saudara. Mengapa hal-hal ini banyak disenangi orang? Karena memang istilahnya sebuah tingkatan atau derajat kualitas kehidupan semakin meningkat, orang akan berpikir seakan-akan, wah berarti hidupnya diberkati Tuhan, wah berarti orang ini berkenan kepada Tuhan karena hidupnya semakin sukses, semakin hebat ya kan. Jadi kalau saya berpikir kita menaruh pikiran kita hanya sebatas karena melihat orang ini sukses ya bisnisnya aja, orang ini orang kaya sekali dan kayaknya hidupnya gak ada masalah seperti itu kayaknya orang ini paling diperkenan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang kesulitan ya kan, anak-anak panti asuhan, mungkin orang-orang yang penginjil-penginjil yang memang saat ini sedang berjuang ya, di mana di pedalaman dan juga hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja terpencil, yang seakan-akan Tuhan gak berkenan jadinya dengan pola pikir seperti itu, pola pikir standar dunia. Yang kita taruh ini standar dunia, bukan standar kerajaan Allah. Seperti itu kan. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai jemaat Kristus, sebagai umat pilihan Allah menghadapi worldview ini? Bagaimana seharusnya? Kita harus tetap berpegang teguh pada Injil kerajaan Allah. Tuhan Yesus selama mengajar berada di dunia ini, Dia memberitakan hal-hal kerajaan Allah, tentang kepentingan-kepentingan sorgawi, kepentingan-kepentingan yang bersifat kekekalan, bukan yang sementara, bukan dengan worldview, bukan dengan pandangan dunia. Mungkin banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Setiap mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanan itu hanya sebatas mempertegas bahwa Ia adalah Allah. Ia dapat melakukan hal-hal ilahi. Karena pada zaman itu sulit sekali untuk menerima bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dan bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah kalangan orang Yahudi keras ya. Dan bahkan sampai saat ini pun banyak orang yang masih banyak menolak Tuhan Yesus Kristus kan. Dan yang sebenarnya pada saat ini, di zaman ini, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita memberitakan Injil Kristus secara murni, secara utuh. Kita memberitakan kerajaan Allah secara murni, secara utuh. Baik, kita akan membuka di Markus 12. Saya akan menyoroti di ayat, saudara sebenarnya ini bisa baca di ayat 28 sampai yang 34, tapi saya akan menyoroti di ayat 33 dan 34.
memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksana jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kalau saudara baca seutuhnya perikop ini ya, tentang hukum yang terutama di Markus 12 ayat 28 sampai 34, ini menarik. Dan Tuhan Yesus merespon, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti yang disampaikan oleh si ahli Taurat ini saat ini adalah hal yang memang tidak jauh dari kerajaan Allah. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan seharusnya, itu bukan lagi tentang mengenai bagaimana saya menerima sesuatu dari Tuhan, tapi bagaimana kita sebagai umat yang sudah ditebus memberitakan kasih Kristus melalui apa? Melalui setiap perbuatan-perbuatan kita. Bukan, jangan dibalik ya saudara ya, bukan berarti kita melakukan perbuatan baik supaya kita masuk surga, enggak. Tapi karena kita sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penebusan, maka itu kita harus mengasihi. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan, kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan dengan segenap sepenuh hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar kita nyanyi-nyanyi, sekedar kita di gereja, tapi sepenuh hidup kita. Bagaimana kita menyatakan Kristus di setiap keseharian kita, baik pun itu di kantor, mungkin ada yang masih bersekolah, ada yang kuliah. Bagaimana kita menyatakan Kristus dalam keseharian kita. Jadi goal kita dalam mengikut Kristus itu apa dong? Goal kita dalam mengikut Yesus itu apa? Bukan kemakmuran saudara, standarnya bukan itu. Itu hanya bonus, mungkin itu hanya bonus saudara. Jangan kita kejar itu. Berkat-berkat Tuhan itu istilahnya hanya bonus mengikuti. Tapi kalau target pola pikir kita, mindset kita kepada kemakmuran, itu yang salah, itu yang fatal. Kita menaruh pandangan kita terhadap pandangan dunia, worldview, itu yang salah, itu yang fatal. Jadi seharusnya seperti apa? Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengenal karakter pribadi Tuhan, semakin kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita membawa kasih Kristus bagi sesama kita. Seharusnya seperti itu. Bukan lagi bagaimana tentang kita yang sukses diberkati Tuhan luar biasa. Itu menjadi standar orang di istilahnya standar orang yang wah Tuhan berkenan kepada dia. Ya kan? Lalu bagaimana dengan penginjil-penginjil, pendeta-pendeta yang di pedalaman, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang bahkan resikonya bisa dibunuh kapanpun Bapak Ibu Saudara. Yang dia memberitakan Kristus dengan dahsyat. Gak usah jauh-jauh deh, yang di firman Tuhan ada. Ya, para rasul mengikut Tuhan dengan luar biasa. Ya kan? Mereka tidak bergelimang harta macam-macam. Emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tapi mereka sampai ada yang meninggal dalam keadaan-keadaan yang tragis saudara, mempertahankan iman mereka terhadap Kristus. Karena apa? Goal kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bukan dunia ini dan segala tawarannya Bapak Ibu Saudara, melainkan kerajaan Allah. Itu yang selalu Yesus beritakan. Saudara ajarkan di mimbar saudara adalah hanya Injil kerajaan Allah murni saudara. Itu untuk membangun jemaat semakin mengasihi Tuhan. Jadi pada saat mereka merasakan kesulitan pun, mereka merasakan seakan-akan wah hidup ini tidak adil, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi memang seharusnya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin karakter kita seperti Kristus. Saat karakter kita seperti Kristus, kita akan memandang orang sebagaimana Kristus memandang setiap umatnya. Kita akan mengasihi mereka tanpa melihat status mereka, tanpa melihat apapun yang mereka timbal balik ke mereka pada kita. Mungkin mereka akan kurang ajar atau seperti apa. Kita tidak lihat seperti itu lagi. Karena kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita serupa, segambar seperti dengan Kristus, semakin hati kita dibaharui saudara. Karena kita menaruh standar kita kepada Kristus. Oh Tuhan Yesus aja gak apa-apa, dihina, diapain ya kan, itu kan gak apa-apa. Nah standar kita adalah standar Kristus, standar kerajaan Allah. Sehingga kita melayani pun dengan hati yang penuh kasih,
oleh karena Kristus, bukan karena kemampuan kita, melainkan Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Semoga firman Tuhan yang kita dapat dengarkan hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan saudara, mengubahkan pola pikir, mindset, paradigma saudara mengenai kekristenan, mengenai mengikut Kristus, bukan tentang kita, tetapi tentang Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena standar kita bukan standar dunia ini, melainkan standar kita adalah standar kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.